Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kali ini kita akan belajar sebuah topik yang menarik tentang Musa. Tema khotbah kali ini diberi judul Musa, Abdi yang Rendah Hati. Kita akan belajar dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Nah, apa itu rendah hati? Bagaimana pribadi yang rendah hati? Bagaimana kita menerapkan itu dalam kehidupan kita setiap hari? Kita akan bahas tuntas melalui khotbah kali ini. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, Keluaran 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-22, mari kita berdoa. Bapa yang pengasih dan penyayang, inilah kami anak-anak-Mu, kami mengucap syukur. Engkau sungguh baik, menjaga memelihara kami sampai saat ini. Kini kami butuh firman-Mu sebagai bekal bagi kami dalam menempuh kehidupan ini. Tuntun kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami benar-benar memahami kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan bacaan kita saat ini. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Demikian bunyinya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel
pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Saudara sekalian, sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Ini adalah bacaan yang menarik bagi saya. Kali ini kita akan belajar dari pribadi Musa. Karena itu tema khotbah kali ini, Musa, abdi yang rendah hati. Musa, abdi yang rendah hati. Saudara, dalam menjalani kehidupan ini, ada orang yang selalu merasa dirinya kurang, merasa dirinya penuh dengan keterbatasan, merasa dirinya tidak lebih baik dibandingkan orang lain. Nah, apakah sikap yang seperti ini itu dapat disebut rendah hati? Saudara, ternyata tidak. Merasa diri kurang bukanlah sikap rendah hati. Kalau Anda merasa diri punya keterbatasan, punya kelemahan, itu bukan sikap rendah hati, tetapi rendah diri. Rendah hati beda dengan rendah diri. Rendah hati adalah sifat tidak sombong. Harap ini dicatat baik-baik. Rendah hati adalah sifat tidak sombong, sehingga ia menjalani hidup yang sederhana dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Sedangkan rendah diri adalah sifat merasa diri kurang dibandingkan orang lain. Rendah diri disebut juga dalam bahasa yang sederhana minder, dan ini sifat yang tidak baik. Pertanyaan sekarang, menurut Anda, Musa itu pribadi yang rendah diri ataukah pribadi yang rendah hati? Kalau kita melihat Keluaran 4 ayat 10, Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Di sini Musa melihat keterbatasan dirinya. Di sini Musa melihat kekurangan dirinya. Bahwa dia punya keterbatasan, dia punya kekurangan, yaitu ia tidak pandai bicara. Ia berat mulut. Ia berat lidah. Jadi Musa ini orang yang tidak fasih dalam berkata-kata. Dia tidak piawai dalam rangkai kata, dalam rangkai kalimat. Musa lemah di situ. Dan itu dia katakan kepada Tuhan. Dari ucapan Musa ini jelas bagi kita, Musa rendah diri alias minder dengan keterbatasan yang dia miliki. Ini kelemahan Musa. Dan bukan hanya Musa, ada orang yang sedemikian itu di sekitar kita. Dia merasa rendah diri, merasa minder, karena melihat ada keterbatasan dalam dirinya. Ada kekurangan dalam dirinya. Nah, orang yang berpikir seperti ini, dia tidak akan berkembang dalam menjalani kehidupan. Tetapi kalau dia menerima kekurangan dirinya, keterbatasan dirinya itu, sebagai sesuatu yang harus disyukuri, dia akan berkembang dan menuai sukses di dalam kehidupan. Nah, saudara sekalian, orang yang rendah diri itu ada di sekitar kita. Dia melihat kekurangan dirinya, melihat keterbatasan dirinya, dan karena dia berfokus pada hal itu, bahwa dia terbatas, dia punya kekurangan, maka dia menolak kepercayaan yang orang berikan kepadanya. Ketika dia mendapat tugas, dia tidak menerima tugas itu. Karena apa? Dia melihat keterbatasan dirinya, dia melihat kekurangan dirinya. Itulah rasa rendah diri atau yang disebut minder. Nah, merasa diri tidak mampu, lalu menolak kepercayaan yang diberikan orang kepadanya. Itulah rendah diri. Nah, pada kesempatan ini mari kita gali pribadi Musa. Selain rendah diri, Musa ternyata adalah pribadi yang rendah hati. Bacaan kita saat ini menunjukkan kepada kita tentang hal ini. Ya,
mari kita berkonsentrasi pada teks bacaan kita saat ini. Bagaimanakah orang yang rendah hati itu? Jadi kita akan merenungkan, kita akan menggali, kita akan memahami bagaimana sesungguhnya orang yang rendah hati itu. Dan mari kita belajar dari teks Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Yang pertama, perhatikan ayat 3. Di sini disebut Musa itu menggembalakan kambing domba Yitro. Saudara, ini adalah pemandangan yang menyedihkan. Mengapa? Selama 40 tahun Musa itu hidup, dibesarkan di istana. Dia bergelimang harta. Dia hidup dalam kemewahan. Setiap hari ada yang melayaninya. Itu Musa. Tetapi ketika dia melarikan diri dari istana, dan dia hidup di tanah Midian, dan menikah di sana, menikah dengan Sipora, istrinya, anak dari imam di Midian. Selama 40 tahun, Musa hidup dalam kesederhanaan. Pekerjaannya setiap hari hanya menggembalakan kambing domba. Saya mengajak kita berimajinasi. Bayangkan dirimu adalah anak raja di istana, hidup dalam kemewahan. Tapi kemudian, selama 40 hari, tetapi kemudian selama 40 tahun, engkau tidak lagi menjalani kehidupan yang seperti itu. Engkau hidup sebagai gembala kambing domba. Engkau hidup sebagai gembala kambing domba. Ini adalah dua kehidupan yang kontras. Yang satu penuh dengan kemewahan, yang satu penuh dengan kesederhanaan. Nah, Musa menggembalakan kambing domba selama 40 tahun. Dan ini sesuatu yang menarik untuk kita gali. Musa melakukan pekerjaan itu selama 40 tahun. Inilah orang yang rendah hati. Hidupnya sederhana. Tidak terusik dengan kemewahan orang lain. Tidak mau kepo atau mau cari tahu tentang kesenangan orang lain atau kekayaan yang orang lain miliki. Dia menikmati hidupnya yang sederhana. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita pasti tidak bahagia. Mari belajar pada Musa. Walau sebelumnya dia hidup di istana Firaun, tetapi toh dia mau menjalani hidup sebagai gembala kambing domba. Walau sebelumnya dia hidup di kota Mesir, sekarang dia hidup di padang belantara yang sunyi. Dia hidup sebagai gembala kambing domba. Dan itu berlangsung selama 40 tahun. Saudara, itu hal yang pertama yang kita lihat di sini. Yang kedua, perhatikan ayat 11. Ketika Tuhan hendak mengutus Musa kepada pemimpin bangsa Mesir, yakni Firaun, Musa menjawab, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Siapakah aku ini? Jadi Musa mengatakan kepada Tuhan, aku ini tidak punya kelebihan apa-apa. Aku ini tidak punya sesuatu yang dapat diandalkan dalam hal memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Aku ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Firaun. Kenapa engkau memilih aku? Siapakah aku ini? Aku tidak punya apa-apa yang dapat dibanggakan, yang dapat dikatakan sebagai sesuatu yang menopang aku untuk menjalankan tugas ini. Perhatikan saudara sekalian, perkataan Musa, siapakah aku ini? Musa sadar diri, Musa tahu keterbatasannya, Musa tahu kekurangannya. Karena itu dia merasa tidak layak menerima tanggung jawab yang besar. Begitulah orang yang rendah hati. Dia tidak memandang dirinya hebat. Dia tidak memandang dirinya lebih dari orang lain. Dia tidak memandang dirinya sebagai pribadi yang lebih unggul dari orang lain. Dia sadar diri. Dia tahu diri. Kata-katanya merendah dan tidak membanggakan dirinya. Musa seperti itu. Mari kita bertumbuh sebagai pribadi yang seperti itu. Pribadi yang rendah hati. Pribadi yang sadar diri. Pribadi yang tahu diri. Dan dia sadar karena dia terbatas. Karena dia punya kelemahan. Maka dia menerima tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan penuh rasa hormat. Yang ketiga, pada akhirnya jika kita membaca kisah Musa selanjutnya, kita akan menemukan ternyata Musa itu mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia menerima tanggung jawab itu. Dia pergi menghadap Firaun. Dia pergi menghadap orang Israel. Dan dia menjelaskan, dia mengatakan apa yang Tuhan katakan kepadanya.
Nah, orang yang rendah hati adalah orang yang taat atas perintah. Nah, orang yang rendah hati itu orang yang mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan inilah yang menjadi berkat bagi Musa, karena dia mentaati apa yang Tuhan katakan kepadanya. Musa menuai berkat, dia menjadi pemimpin yang hebat. Saudara, mari kita taat seperti Musa. Taat pada aturan, taat pada kesepakatan bersama, taat pada mereka yang dipercayakan Tuhan menjadi pemimpin. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengajar kita menjalani kehidupan yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu sederhana hidupnya. Tidak merasa dirinya hebat, menghormati orang dan taat pada peraturan. Orang yang rendah hati mentaati pemimpinnya. Yesus Kristus selama hidupnya menjalani kehidupan dalam kerendahan hati. Dia datang menjadi sama dengan manusia. Dia tinggal bersama-sama dengan manusia. Dia menjalani kehidupan sebagai manusia. Dia merasakan penderitaan yang dialami oleh manusia. Ketika sahabatnya Lazarus meninggal dunia, dia merasakan kepedihan hati sebagai manusia. Dan di samping kubur Lazarus, dia meneteskan air mata. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia mau merendahkan dirinya. Dia yang punya segalanya tetapi mau datang kepada makhluk ciptaannya yang penuh dengan dosa. Itulah Yesus Kristus. Dia mengajarkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepada pemerintah. Tetapi dia juga mengingatkan kita untuk taat sepenuhnya kepada Allah. Itulah teladan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia hidup rendah hati, sederhana, menghormati orang, dan taat hingga akhir hidupnya. Musa, abdi Allah, yang menjalani kehidupan yang rendah hati. Yesus memberikan teladan, menjalani kehidupan yang rendah hati. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah dalam menjalani kehidupan ini, kita telah sungguh-sungguh membangun komitmen, menjalani kehidupan yang rendah hati? Apakah dalam menjalani kehidupan ini, kita telah menunjukkan gaya hidup yang rendah hati? Sederhana, hidup apa adanya, tidak merendahkan orang, dan taat pada orang yang dipercayakan untuk memimpin kita. Jika kita menjalani kehidupan yang rendah hati, kitab Amsal mengingatkan kita, rendah hati mendahului kehormatan. Orang yang rendah hati pasti dihormati oleh Allah dan manusia. Amin.